Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Eka Dwi Agustin, lalu teman saya Anggraini Juninda Trisnasari, Khairul Irfandi, Mira Swasti, dan Salsabila Hasna Hasanah. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Latar belakang pemerintahan Orde Baru. Kalian masih ingat tidak dengan peristiwa pemberontakan G30 September 1965 oleh PKI? Pada peristiwa tersebut terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap perwira-perwira Angkatan Darat yang dibuang ke dalam lubang buaya. Peristiwa tersebut menjadi salah satu latar belakang runtuhnya demokrasi yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Untuk mengenang 7 pahlawan revolusi, maka dibuatlah sebuah monumen, yakni dengan nama Monumen Revolusi yang terletak di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ninda. Selanjutnya, latar belakang dari Tritura atau tiga tuntutan rakyat. Akibat pemberontakan G30 SPKI, maka ada 3 tuntutan rakyat atau yang disebut dengan Tritura, yang mana isinya yaitu membubarkan PKI beserta ormasnya, perombakan kabinet Dwikora, serta turunkan harga dan perbaiki sandang pangan. Selanjutnya, latar belakang dari Super Semar, Surat Perintah 11 Maret 1966. Hal ini dilatar belakangi dengan Insinyur Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau lebih dikenal dengan Super Semar. Hal ini berkaitan dengan pemberian mandat dari Insinyur Soekarno kepada Legend Soeharto guna memulihkan kondisi politik di Indonesia. Setelah mendapat mandat, Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta ormasnya. Saat itu Soeharto semakin populer dan rakyat juga mulai tenang karena ia mampu menjalankan salah satu poin dari Tritura. Kemudian melalui ketetapan MPRS, Soeharto ditugaskan oleh MPRS sudah ditandatangani oleh Soekarno untuk membentuk Kabinet Ampera. Akibatnya terjadi dualisme kepemimpinan nasional. Sebagai akibat dari tidak bisanya dicabutnya Super Semar, kedudukan Soekarno dan Soeharto adalah sama. Dualisme kepemimpinan nasional ini menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat dan juga membahayakan persatuan bangsa. Tanggal 22 Februari 1967, Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya, dan tanggal 12 Maret 1967, Soeharto dilantik menjadi presiden oleh MPRS. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Irfan. Selanjutnya, kebijakan politik. Kebijakan politik pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah normalisasi hubungan dengan Malaysia dan juga kembali menjadi anggota PBB. Pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan partai politik dari 10 melebur menjadi dua, yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang terdiri atas NU, Parmusi, PSI, dan Perti, serta Demokrasi Indonesia atau PDI yang terdiri atas Partai Katolik, Parkindo, PNI, dan IPKI. Selain itu juga ada golongan karya, yaitu golongan karya atau Golkar. Walaupun Golkar bukan partai politik, tapi organisasi ini mengendalikan jalannya pemerintah karena tidak terlepas dari pengaruh dan campur tangan pemerintahan. Kebijakan ekonomi. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada program yang disebut trilogi pembangunan. Yang pertama, yaitu ada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dijabarkan dalam repelita yang terbagi menjadi dua, yakni yaitu pembangunan 5 tahun dan pembangunan jangka panjang, yaitu 25 tahun. Selanjutnya di bidang pertanian. Di bidang pertanian merancangkan gagasan revolusi hijau, yakni meningkatkan hasil pertanian dengan cara modern agar lebih optimal. Pada masa itu, peran Komperta dioptimalkan, namun pada tahun 1978 diubah menjadi Koperasi Unit Desa atau KUD. Pemerintah juga mendirikan Bantuan Urusan Logistik atau Bulog yang bekerja sama dengan KUD. Guna meningkatkan kualitas pertanian, dilakukan penyuluhan pertanian lapangan atau PPL yang dilakukan di berbagai daerah. Pada tahun 1984 dilakukan swasembada beras. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan, adanya pemerataan pendidikan dengan tujuan agar masyarakat tidak buta huruf sehingga dibangun ribuan sekolah dasar di berbagai pelosok dan diberi nama SD Impres atau SD Instruksi Presiden. Selain itu, juga wajib belajar 9 tahun sampai SMP. Kemudian dalam bidang kesehatan, adanya keluarga berencana atau KB serta pusat kesehatan masyarakat. Kampanye besar-besaran dilakukan pemerintah guna menekankan angka kelahiran. Karena program ini berhasil, Presiden Soeharto dianugerahi penghargaan kependudukan dari tahun 1989 oleh PBB. Kemudian dalam bidang ekonomi dilakukan ekonomi Pancasila yang berdasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan program peningkatan peran BUMN dan program perluasan lapangan kerja. Selanjutnya dalam bidang sosial terjadi transmigrasi, yaitu pemindahan penduduk dari daerah padat menuju daerah sedikit penduduk agar terjadi pemerataan penduduk dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Berakhirnya masa Orde Baru. Berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru karena beberapa faktor. Yang pertama yakni adanya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua adanya duifungsi ABRI. Yang ketiga adanya kesenjangan sosial serta akibat adanya krisis moneter. Sehingga terjadi demonstrasi yang menuntut agar Soeharto turun dari jabatannya dan segera mengadakan reformasi. Puncaknya pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998 dengan peristiwa Trisakti. Pada peristiwa ini ada 4 mahasiswa Trisakti yang tertembak. Selain itu terjadi pula pembakaran disertai penjarahan, pembunuhan, dan tindakan asusila. Ribuan rumah, pertokoan, dan pusat perbelanjaan dijarah serta dibakar. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Dan di hari yang sama, B.J. Habibie dilantik menjadi presiden selanjutnya dan era reformasi pun dimulai. Demikian penjelasan dari kelompok 4 mengenai masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.